Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 306, Undangan ke Wilayah Suci. Kepala keluarga Yan, silakan. Gai Lianhong mengulurkan tangannya tanpa ekspresi, dia tampak ingin mengantar tamunya itu. Patriark keluarga Yan menghela napas, berbalik badan untuk pergi, dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat yang sama, setelah keluar dari jangkauan Sekte Tarsuna, tatapan Feng Ling dipenuhi dengan kegembiraan. Membangkitkan kekuatan darah Phoenix kuno akan memiliki bakat unik untuk kultivasi. Sekarang dia telah melatih hukum 5 elemen, prestasinya kelak tak akan tertandingin. Feng Ling tahu betul jika dia bisa membawa orang berbakat seperti itu kembali ke markas pusat klan Phoenix, para petinggi dari klan Phoenix pasti akan sangat puas. Pelindung, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Feng Yanran. Faktanya sudah sangat jelas, kekuatan Yan Yuyu sebanding dengan Pangeran Bela Diri, bahkan lebih kuat dari Pangeran Bela Diri biasa. Ingin membawanya pergi secara paksa dari Sekte Tarsuna dengan kekuatan 3 orang tentu adalah hal yang mustahil. Kirim berita kembali ke markas. Tepatnya, para tetua dengan alam santo bela diri yang akan menghadapinya, kata Feng Ling dengan suara rendah. Saat keluar dari alam rahasia iblis, Luo Xiu pun menerima pesan Gai Lianhong dan segera bergegas kembali menuju Sekte Tarsuna. Ketika dia kembali ke Sekte Tarsuna, 3 orang dari klan Phoenix sudah berada di sana selama beberapa hari. Selama lebih dari setahun, perkembangan Sekte Tarsuna relatif stabil. Meskipun tidak banyak murid, mereka semua terus berjuang agar lebih baik. Masing-masing memiliki bakat yang luar biasa. Selama sekelompok orang ini bisa tumbuh dengan baik, mereka dapat diandalkan menjadi dasar kekuatan di Tarsuna. Demi pembangunan dasar di masa depan harus dibangun dengan kuat. Perkembangan sekte tidak akan terbentuk hanya dalam semalam, tetapi membutuhkan akumulasi fondasi yang kuat. Yuyu, kamu benar-benar enggak akan pergi ke markas pusat klan Phoenix, kan? Tanya Luo Xiu pada Yan Yuyu di dalam aula reinkarnasi. Kamu mau aku pergi? Yan Yuyu memandangnya dengan kesal dan mendekatkan tubuhnya ke pelukan Luo Xiu. Kalian satu keluarga sudah pergi begitu lama. Sayangnya, aku belum ingin meninggalkan tempat ini. Susah sekali kalau mau bersamamu sepanjang waktu. Kalau aku mau ke markas pusat klan Phoenix dan mau lihat kamu, aku harus gimana? Aku bisa pergi menemuimu. Luo Xiu tertawa sambil membelai rambut panjangnya yang halus. Dia tentu saja juga berharap Yan Yuyu bisa menemani dirinya. Tetapi Luo Xiu tahu betul hanya dengan pergi ke markas pusat klan Phoenix, Yan Yuyu baru dapat menemukan kekuatan maksimal darah Phoenix kuno. Dalam reinkarnasi, ada informasi yang tak terhitung jumlahnya. Luo Xiu juga bisa mendapatkan rahasia klan Phoenix melalui reinkarnasi. Namun, karena keterbatasan basis kultivasi, Luo Xiu hanya bisa mendapatkan hal-hal itu di bawah penguasa bela diri. Sementara, basis kultivasi Yan Yuyu telah mengalami hambatan. Untuk menerobos ke tingkatan pangeran, dia membutuhkan teknik dan kultivasi tingkatan pangeran milik klan Phoenix. Selain itu, klan Phoenix telah ada sejak dulu dan warisan kunonya berlimpah. Jika Yan Yuyu pergi ke klan Phoenix, dia pasti bisa meningkat lebih cepat daripada mengikutinya. Aku enggak mau ke klan Phoenix. Yan Yuyu menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Tidak mudah bisa bersama Luo Xiu. Dia tidak ingin berpisah darinya. Meskipun mereka berdua jarang menghabiskan waktu bersama karena Luo Xiu harus melatih basis kultivasinya. Selama bisa menemaninya, itu sudah lebih dari cukup bagi Yan Yuyu. Dengan demikian, Luo Xiu tentu saja tidak punya alasan untuk memaksanya. Sekalipun ada konflik dengan klan Phoenix karena masalah ini, dia juga tidak akan peduli. Setelah berkultivasi di alam rahasia iblis selama lebih dari setahun, dengan bantuan energi darah yang terkandung dalam manik darah, basis kultivasinya telah mencapai level ke-7 penguasa bela diri. Tak diragukan lagi dengan kekuatan basis kultivasinya saat ini, Luo Xiu memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan siapapun di tingkatan pangeran. Baginya petarung pangeran bela diri level 9 pemurnian ilahi tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Selain itu, 3 teknik rahasia klan Phoenix, setengah manusia dan setengah iblis serta warisan Xuan Ming sudah bisa menahan mereka. Jadi, Luo Xiu sudah tidak takut pada ancaman klan Phoenix. Mengenai petarung di atas alam santo bela diri, keberadaan mereka seperti domino yang bisa memengaruhi semua hal. Luo Xiu percaya markas pusat klan Phoenix tidak akan dengan mudah membiarkan para petarung ini beraksi.
Ketua sekte, orang dari klan Phoenix ini dipancing oleh penguasa keluarga Yan. Melalui informasi dari Gailian Hong, Luo Xiu mengetahui alasan mengapa klan Phoenix mengirim seseorang untuk menemukannya adalah karena penguasa keluarga Yan telah menyebarkan masalah Yan Yuyu memiliki darah Phoenix kuno ke markas pusat klan Phoenix. Luo Xiu agak mengernyitkan alisnya saat mendengar berita ini. Dia tidak pernah mengusik keluarga Yan demi Yan Yuyu. Saat masih belum sekuat sekarang, dia pernah memiliki konflik yang lumayan besar dengan keluarga Yan. Apalagi Yan Yuyu sudah sangat menderita, keluarga Yan juga memiliki tanggung jawab yang besar. Namun, Luo Xiu juga memahami Yan Yuyu. Bagaimanapun juga, dia berasal dari keluarga ini dan patriark keluarga Yan adalah kerabat satu-satunya. Ingin menggunakan klan Phoenix untuk mengembangkan kekuatan keluarga Yan? Luo Xiu mendengkus dingin. Tidak apa-apa jika keluarga Yan bersikap baik. Jika ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan dan menimbulkan masalah, dia juga tidak akan berbelas kasihan. Dia melirik Gailian Hong. Demi Yuyu, aku enggak pernah mengusik keluarga Yan. Mereka sendiri yang tidak tahu diri. Jadi, biarkan keluarga Su menekan kekuasaan keluarga Yan. Baik, Gailian Hong segera mengangguk. Sekarang di negara bagian tanah langit ini, jika sekte Tarsuna ingin menekan dan mendukung siapapun, semua itu hanyalah masalah sepele. Sebab penguasa bela diri Yuan Cheng dari Serikat Berburu tidak secara eksplisit menyatakan akan bergabung dengan Tarsuna. Wei Haoran, Ketua Persatuan Ahli Sihir Formasi telah menjadi pelindung Tarsuna. Master Hongming, Kepala Persatuan Master Penempaan juga telah menjadi tamu sekte Tarsuna. Dia telah memberi sekte Tarsuna banyak bantuan dalam bentuk senjata perang. Luo Xiu sendiri juga merupakan Kepala Persatuan N Master Pil Pemurnian. Di negara bagian tanah langit ini, sekte Tarsuna hampir bisa dibilang sangat mendominasi. Namun, Luo Xiu tidak puas karena ini. Dia tahu betul sekte Tarsuna baru saja berkembang dan kekuatan keseluruhannya setara dengan kekuatan kecil kelas 3. Jalan masih panjang. 3 orang dari klan Phoenix sudah mundur dan tidak ada gerakan selama beberapa hari. Tetapi Luo Xiu merasa bahwa masalah besar akan segera datang. Dalam proses memahami 3 metode rahasia pengendalian iblis, pemotongan iblis dan pemurnian iblis dalam warisan Xuan Ming, Luo Xiu berkorespondensi dengan cakram dunia hidup dan mati, dan mendapat banyak manfaat dari mereka. Dulu ada beberapa tempat yang tidak dia mengerti, akhirnya pelan-pelan mengerti. Di lautan jiwanya, manik hidup dan mati melayang, diselimuti dengan aura misterius dan menyeramkan. Dalam bidang eliksirnya, papan Xuan Ming digantung di bagian atas. Di bawahnya, ada 3 pusaka spiritual, yaitu Gunung Emas Hitam Kegelapan, Istana Kegelapan, dan Manik Kegelapan. Bisa dilihat Xuan Ming ini adalah harta yang lebih tinggi dari 3 harta kegelapan. Meskipun 3 teknik rahasia yang diwarisi oleh Xuan Ming hanya bisa untuk melawan klan monster, mereka tidak hanya digunakan pada klan monster. Hanya saja, ketiga teknik rahasia ini memiliki efek yang lebih besar pada klan monster. Belum lagi menargetkan klan monster, salah satu dari 3 teknik rahasia akan berada di teknik super. Setelah beberapa hari berlalu, Luo Xiu tidak menunggu orang-orang dari klan Phoenix membuat masalah. Sebaliknya, pemeriksaan wilayah selatan membawa Qi Fatian ke Tarsuna. Negara bagian tanah langit hanyalah sebuah area di wilayah selatan di mana energi vitalitas langit dan bumi relatif tipis. Sebagai inspektur dari 4 perkumpulan terbesar, tidak mungkin Qi Fatian akan datang sekali dalam ratusan tahun. Selama beberapa waktu ini, dia sudah beberapa kali menginjakkan kaki ke tempat ini. Penyebab semua masalah ini tentu karena Luo Xiu. Hehe, Ketua Luo, lebih dari setahun nggak lihat kamu. Basis kultivasi kamu sekarang malah lebih baik dari sebelumnya. Memasuki aula reinkarnasi, Qi Fatian menangkupkan tangannya ke Luo Xiu dan berkata sambil tersenyum. Inspektur Qi terlalu sungkan, silakan duduk. Setelah Qi Fatian mengambil tempat duduknya, Luo Xiu tersenyum tipis. Aku ingin tahu kali ini Inspektur Qi ke Tarsuna ada masalah apa? Aku nggak berani bilang, kali ini aku datang buat ngirimin Ketua Luo undangan, kata Qi Fatian dengan senyum misterius. Undangan, Luo Xiu agak terkejut, dia tidak mengerti undangan apa. Sehebat apa dia sampai inspektur sendiri yang datang kemari? Dia melihat Qi Fatian mengeluarkan kotak kayu yang sangat indah dari cincin penyimpanannya. Hanya saja bahan kotak kayu ini terbuat dari bahan kelas 7 yang sangat mahal. Hal ini membuat Luo Xiu makin penasaran dengan undangan yang ada di kotak kayu. Qi Fatian tidak membuka kotak kayu itu. Sebaliknya, dia membuat Luo Xiu penasaran dan berkata dengan misterius, "Aku ingin tahu apa Ketua Luo pernah dengar tentang wilayah suci?" Wilayah suci? Luo Xiu sedikit mengernyitkan alis. Dia belum pernah mendengar tentang wilayah suci. Namun, ketika dia bertanya kepada Pangeran Bela Diri Kaisar Bela Diri Kegelapan dengan indera spiritualnya, guru besar kuno itu menjadi sedikit bersemangat.
Wilayah suci adalah alam rahasia yang diciptakan oleh 4 petarung yang menciptakan kota suci dan 4 perkumpulan terbesar. Menurut Kaisar Bela Diri ke-8, wilayah suci sudah ada sejak zaman kuno. Itu adalah tempat yang digunakan oleh 4 perkumpulan terbesar untuk melatih orang berbakat teratas. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk memasuki kota suci harus sangat berbakat. Mendengar penjelasan Kaisar Bela Diri ke-8, Luo Xiu mungkin mengerti sesuatu. Wilayah suci sebenarnya mirip dengan sekte Tarsuna, alam rahasia istana ungu, alam rahasia misteri dan alam rahasia iblis. Namun, tampaknya tingkat alam rahasia wilayah suci lebih tinggi dan hasil berkultivasi di dalamnya lebih baik. Pada zaman kuno, sekte Tarsuna juga dianggap sebagai tanah suci, tetapi dibandingkan dengan kota suci dari 4 perkumpulan terbesar tentu saja masih lebih buruk. Setiap kali wilayah suci dibuka, para petinggi dari 4 perkumpulan terbesar akan mengirimkan undangan kepada anggota berbakat yang memiliki potensi dan anggota berbakat di dalam perkumpulan. Tak diragukan lagi, jika bisa membuat Inspektur Kifatian sendiri yang mengantarkannya, di dalam kotak kayu ini pasti undangan ke wilayah suci. Luo Xiu juga mengetahui informasi ini dari Kaisar Bela Diri ke-8 bahwa kartu undangan wilayah suci ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa, karena setiap kali wilayah suci memberikan undangan, hanya ada 20 kuota saja. Alam samudera bintang tak bisa dibayangkan. Orang berbakat di 4 wilayah besar tak terhitung jumlahnya, sementara kuota hanya ada 20. Namun, mendapatkan undangan tidak berarti Luo Xiu telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki wilayah suci. 20 tempat masih harus diperebutkan baru bisa mendapatkannya. Pertama-tama, selamat pada Ketua Luo. Setiap kali sebelum tempat suci dibuka, akan ada turnamen. Mereka yang bisa mendapatkan 20 besar di turnamen bisa memasuki wilayah suci untuk berlatih, ujar Kifatian sambil tersenyum iri. Meskipun dia adalah seorang inspektur dari 4 perkumpulan terbesar, dia belum pernah ke wilayah suci untuk kultivasi. Menurut apa yang dia dengar, setiap orang yang memasuki wilayah suci untuk berkultivasi, basis kultivasi mereka akan meningkat pesat setelah keluar. Beberapa bahkan dapat merasakan kekuatan hukum darinya dan melompat menjadi petarung top. Hukum persepsi diri yang dipahami benar-benar berbeda dengan kekuatan hukum yang dia dapatkan melalui fragmen hukum. Selain itu, kali ini, Kifatian sendiri sudah datang kemari. Selain mengirimkan undangan, dia memiliki misi lain, yaitu membawa Luo Xiu ke kota Langitolo di wilayah selatan.